Let's look at it again, compressing 4 billion years of evolution into 40 seconds. Apa itu evolusi? Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana makhluk hidup di bumi bisa memiliki begitu banyak variasi dari manusia, hewan, hingga tumbuhan? Semuanya memiliki ciri khas yang berbeda. Nah, perubahan dan keberagaman ini terjadi melalui sebuah proses yang disebut evolusi. Dalam video ini, kita akan mempelajari apa itu evolusi, bagaimana proses terjadi, dan mengapa hal ini penting bagi kehidupan di bumi. Nah, mengenai materi evolusi, kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu terdapat 5 poin. Pertama, pengertian evolusi. Kedua, tokoh terkenal pencetus evolusi. Ketiga, mengenai lebih dalam teori Darwin. Keempat, pendapat lain mengenai teori Darwin. Kelima, faktor yang mempengaruhi evolusi. Evolusi adalah proses perubahan bertahap yang terjadi pada makhluk hidup dari generasi ke generasi selama jutaan tahun. Perubahan ini memungkinkan makhluk hidup untuk beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga mereka dapat bertahan hidup. Nah, selanjutnya kita ke tokoh terkenal yang menjelaskan tentang teori evolusi. Yang pertama ada teori Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19 mengemukakan teori evolusi yang dikenal dengan konsep penggunaan dan tidak penggunaan organ. Ia percaya bahwa makhluk hidup dapat mengubah ciri tubuhnya berdasarkan kebiasaan dan kebutuhannya. Dan perubahan tersebutlah dapat diwariskan ke keturunan mereka. Yang kedua ada teori Darwin. Charles Darwin dengan teori seleksi alamnya menyatakan bahwa makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungan mereka akan bertahan hidup dan berkembang biak. Sementara yang tidak cocok akan menjadi punah. Teori ini dijelaskan dalam bukunya On the Origin of Species 1859 yang menjadi landasan penting dalam pemahaman evolusi. Nah, teori Darwin ini akan kita bahas lebih dalam lagi. Selanjutnya kita ke teori yang ketiga, ada teori Weismann. August Weismann, seorang ahli biologi, menegaskan bahwa perubahan yang diperoleh selama hidup, seperti ciri yang dikembangkan karena kebiasaan, tidak dapat diwariskan, yang menunjukkan bahwa hanya informasi yang ada dalam sel germinal atau sperma dan ovum yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Darwin dilahirkan pada awal abad ke-18 atau tepat pada tahun 1809, ketika Darwin berumur 22 tahun. Tepatnya pada tahun 1831, ia mengikuti pelayaran keliling dunia bersama kapal HMS Beagle. 3 tujuan pelayaran ini adalah untuk memetakan pesisir Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik yang belum diketahui evolusi. Ialah yang melakukan penelitian penting untuk meyakinkan bahwa evolusi benar-benar terjadi. Tujuan pelayaran ini adalah untuk memetakan pesisir Amerika Selatan dan Kepulauan Pasifik yang belum diketahui dalam pelayaran tersebut. Darwin mempelajari tumbuhan dan geologi daerah yang disinggahinya setelah berlayar selama 3 tahun. Darwin dan HMS Beagle Kepulauan Galapagos yang terletak di Samudra Pasifik, tepatnya di sebelah barat.
Kebanyakan spesies hewan di kepulauan ini tidak ditemukan di tempat lain atau di belahan bumi manapun. Walaupun memiliki kesamaan ciri dengan spesies hewan di daratan selatan, Darwin menduga bahwa spesies di Kepulauan Galapagos berasal dari Amerika Selatan dan kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan kondisi lingkungan yang berbeda-beda. Kira-kira apa saja yang ditemukan ketika Darwin mempelajari kehidupan? Ia menemukan 14 jenis spesies burung finch yang berbeda, namun memiliki banyak kemiripan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Darwin mengamati bahwa perbedaan dari ke-14 burung finch tersebut terletak pada paruhnya. Keragaman bentuk paruh tersebut diduga karena perbedaan makanan ya teman-teman. Darwin menyimpulkan bahwa ke-14 burung finch tersebut berasal dari satu nenek moyang yang sama yang ada di dataran Amerika Selatan. Kemudian menyebar pada Kepulauan Galapagos dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Burung finch berubah secara anatomi yang memungkinkan mereka memperoleh cukup makanan dan bertahan untuk bereproduksi. Setelah 5 tahun berlayar, pada tahun 1836 Darwin kembali ke Inggris dan menyusun catatan pengamatan serta mencari penjelasan mengenai keanekaragaman organisme dan penyebarannya. Dari berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya ada buku An Essay on the Principles of Population yang ditulis oleh Thomas Robert. Thomas Robert yaitu seorang ahli ekonomi dan kependudukan yang menyatakan bahwa kenaikan jumlah penduduk jauh lebih tinggi daripada jumlah makanan yang dibutuhkan. Selain itu, Darwin juga mempelajari buku Principles of Geology yang ditulis oleh Charles Lyell yang menyatakan bahwa batuan bumi, pulau-pulau, dan benua selalu mengalami perubahan di setiap lapisan batuan yang ditemukan sisa makhluk hidup yang berbeda-beda. Jika sisa makhluk hidup dari sisa lapisan batuan yang tua hingga mudah dicermati, dapat terlihat perubahan makhluk hidup yang bertahap. Kemudian, pada tahun 1859, Darwin akhirnya berhasil mencetuskan teori evolusinya yang sangat terkenal. Hingga sekarang, ia dijuluki sebagai Bapak Evolusi Teori Darwin, yang tertuang pada bukunya yang berjudul Origin of Species by Means of Natural Selection. Buku tersebut berisi 2 teori utama, yaitu yang pertama, spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Lalu, yang kedua, evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam, atau dengan kata lain, seleksi alam merupakan penyebab terjadinya evolusi. Sehingga, menurut Darwin tentang evolusi jerapah, bahwa nenek moyang jerapah yang hidup terdapat 2 jenis, yaitu jerapah yang berleher pendek dan juga jerapah yang berleher panjang. Pada saat daun-daun masih tersedia di pohon yang rendah dan tinggi, maka keduanya bisa hidup. Namun, ketika daun-daun yang terdapat di pohon yang rendah semakin berkurang, bahkan lama-kelamaan habis, bagaimana? Maka jerapah yang berleher pendek tidak dapat memperoleh makanannya, hingga akhirnya mati dan mengalami kepunahan. Di lain sisi, ternyata jerapah leher panjang mendapatkan makanannya dan mampu hidup, bahkan berkembang biak hingga sekarang. Jadi jerapah leher panjang bersifat lebih adaptif ya daripada jerapah berleher pendek. Dari penjelasan tersebut, jerapah yang ada sekarang merupakan jerapah yang berasal dari jerapah leher panjang dahulu yang tidak terseleksi oleh alam. Oke, itu penjelasan dari evolusi jerapah menurut Darwin.
Nah, dari semua penjelasan teori Darwin tersebut, ada juga nih bantahan dari ilmuwan-ilmuwan lain seperti William Paley, Michael Behe, Richard Dawkins, dan juga Stephen Meyer. Di sini, teori Darwin tentang evolusi melalui seleksi alam telah menimbulkan perdebatan panjang dengan beberapa tokoh ilmiah dan teologis mengajukan bantahan. William Paley mengkritik bahwa kehidupan yang kompleks tidak bisa terbentuk hanya melalui proses alamiah, melainkan membutuhkan desain ilahi. Michael Behe menambahkan bahwa sistem biologis seperti protein terlalu rumit untuk terbentuk hanya melalui seleksi alam. Di sisi lain, Richard Dawkins mendukung sepenuhnya teori Darwin. Tetapi tokoh seperti Jonathan Wells mengkritik bahwa banyak bukti evolusi seperti fosil transisi belum cukup kuat. Stephen Meyer dan Philip E. Johnson juga menentang teori Darwin dari sudut pandang desain ilahi, mengklaim bahwa kehidupan terlalu kompleks untuk dijelaskan tanpa adanya campur tangan. Bantahan-bantahan ini menunjukkan bahwa meskipun teori Darwin memberikan banyak penjelasan, masih ada aspek yang perlu dipertanyakan dan dikritisi dari berbagai sudut pandang, ilmiah, teologis, maupun filosofis. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Yang pertama, ada seleksi alam. Seleksi terhadap makhluk hidup yang hidup di alam. Individu yang beradaptasi lebih baik dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Contoh seleksi alam adalah yang terjadi pada kupu-kupu Biston betularia. Kupu-kupu Biston betularia sayap cerah banyak ditemukan sebelum revolusi industri. Lalu selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi adalah perubahan pada materi genetik DNA atau RNA. Mutasi akan menyebabkan mutan, organisme yang mengalami mutasi, yang dapat beradaptasi dengan lingkungan dan terus mengalami perubahan dan menghasilkan varietas baru yang berbeda dengan nenek moyangnya. Hanyutan genetik atau genetic drift, perubahan dalam kumpulan gen dari satu populasi kecil akibat kejadian acak. Kejadian acak bisa berupa bencana alam. Yang ketiga, ada kombinasi gen. Kombinasi gen mendorong evolusi dengan menciptakan variasi genetik melalui rekombinasi genetik dan mutasi. Variasi ini menjadi dasar seleksi alam, di mana sifat adaptif lebih mungkin diwariskan, sehingga terjadi perubahan genetik dalam populasi. Lalu yang terakhir, ada perkawinan tidak acak. Perkawinan tidak acak mempengaruhi evolusi dengan mengarahkan distribusi gen. Asortatif positif meningkatkan homozigot. Asortatif negatif meningkatkan heterozigot. Dan seleksi seksual mendorong sifat menarik diwariskan. Proses ini mempercepat perubahan genetik dan meningkatkan variasi populasi.